Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan kawan saya. Ia mengeluh karena terjebak macet yang disebabkan adanya demonstrasi di jalan. Kesal, ia lalu membuat postingan di media sosialnya. Ngapain sih demo-demo? Rugi-rugi orang lain saja. Kalau mau protes, pakai cara yang elegan dong. Saya yakin banyak mungkin di antara kita semua pernah merasakan kejanggalan seperti kawan saya. Tapi coba kita amati. Di satu sisi kita kesal terhadap kemacetan akibat dari demo, tapi di sisi lain kita juga kesal dan menderita karena kebijakan-kebijakan yang memicu demo tersebut, seperti halnya UMR yang tidak naik-naik, biaya kebutuhan yang melambung tinggi, dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, mengapa anak muda generasi sekarang lebih mudah mengeluarkan energi untuk mengkritik para demonstran daripada mengkritik kebijakan-kebijakan yang memicu aksi demo tersebut? Fenomena ini menunjukkan aksi disorientasi politik di antara kita semua. Data resmi dari KPU mencatat lebih dari 55% dari seluruh total pemilih di Indonesia adalah generasi muda. Itu artinya kita mempunyai kekuatan yang super untuk menentukan arah bangsa ini. Ya, apa yang terjadi? Kita buang kekuatan itu dengan memilih diam. Ketidaksukaan kita terhadap demonstrasi yang berujung pada sikap apatis adalah persetujuan pasif yang mengkhianati kekuatan 55% itu sendiri. Jika kita diam, kita sedang menjaga kenyamanan status quo yang justru menjebak kita. Maka hari ini saya ingin membahas 3 poin penting. Yang pertama, peran politik di setiap detik hidup kita. Yang kedua, kritik pedas terhadap sikap apatisme generasi muda. Dan yang ketiga adalah transformasi diri menjadi pemuda yang melek dan terlibat secara strategis. Mari kita mulai pada poin yang pertama. Mengapa politik bukan hanya sekedar urusan orang tua? Politik adalah anggaran. Lebih dari 600 triliun setiap tahunnya dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Dana sebesar itu diputuskan di atas meja politik. Dari subsidi BBM yang kita nikmati sampai beasiswa kuliah, semua diputuskan di meja politik. Politik juga adalah ekosistem dari kerja kita. Penetapan UMR misalnya, ini dirumuskan melalui formula yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Omnibus Law, penetapan UMR, hingga perlindungan bagi pekerja freelance, semua adalah produk dari politik. Jika kita apatis, kita membiarkan hak-hak kita dibentuk tanpa ada suara dari pemilik hak itu sendiri. Setelah kita mengetahui betapa dekatnya politik dengan dompet dan kehidupan kita, mari kita bahas poin yang kedua, kritik pedas terhadap sikap apatisme oleh generasi muda. Kita ini driver atau hanya sekedar penumpang? Pemuda yang sinis terhadap demonstrasi dan apatis memilih apatis, sehingga golput saat pemilu adalah mereka yang memiliki mentalitas penumpang. Mereka ingin sampai ke tujuan tapi enggan mengemudi atau minimal ikut bersuara ketika driver mengambil jalur yang salah. Demonstrasi, petisi, hingga kritik vokal adalah cara anak muda untuk melakukan kontrol publik. Mencibir para demonstran hanya karena mereka membuat kemacetan tanpa melihat substansi tuntutannya adalah kesalahan berpikir yang berbahaya bagi demokrasi. Jangan salah, apatisme bukan berarti Anda netral. Apatisme adalah pilihan politik. Itu adalah pilihan untuk menentukan dan menyerahkan nasib kita kepada orang lain. Kritik memang perlu, tapi tentu kita tidak berhenti di sana. Maka mari kita bahas poin yang ketiga, bagaimana merubah, bertransformasi diri menjadi anak muda yang melek dan terlibat secara strategis. Melek politik dimulai dari membaca dan menganalisis, bukan hanya scroll berita viral di TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Pahami isi RUU, baca laporan LSM, bandingkan visi misi calon, barulah Anda mempunyai dasar untuk bersuara. Jika kita tidak suka menyuarakan pendapat
melalui demonstrasi di jalan, maka salurkan energi kritis kita ke jalur yang lain. Jadilah jurnalis warga yang mengawal isu, bergabunglah dengan organisasi pemuda yang fokus pada advokasi kebijakan, atau menggunakan keahlian digital kita untuk membuat kajian data yang mudah dicerna publik. Tidak ada negara yang maju dan adil tanpa partisipasi aktif dari warganya. Jika kita tidak mau bergerak karena takut kotor, maka kita membiarkan kotoran itu mengguni. Rekan-rekan sekalian, setelah kita bahas tuntas, mari kita jujur. Jika kita terus santai, menolak untuk terlibat, dan sinis terhadap segala bentuk perjuangan, maka kita tidak sedang netral. Kita hanya sedang melamar menjadi pelayan para penguasa. Dampaknya jelas. Setelah semua fakta ini, percayalah, macetnya lalu lintas di hari demo adalah harga paling murah yang harus kita bayar. Jika kita tidak mau membayar dengan harga itu, maka kita akan menanggung nasib kita selama puluhan tahun di bawah kebijakan yang disahkan secara diam-diam. Panggilan saya hari ini sederhana. Mulai hari ini, ubah sinisme menjadi rasa ingin tahu. Ubah apatisme menjadi partisipasi cerdas. Jadilah driver masa depan Anda, bukan hanya penumpang yang cerewet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.